Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Heru Pastika, si fake barista. Hanya dengan bahan-bahan sederhana, hasilnya sangat luar biasa. Hari ini saya memberanikan diri untuk merekod dan akan memberikan informasi pada kalian yang selama ini selalu bertanya-tanya, Mas, itu di dalam dandang ada apa? Sebenarnya jualan apa? Bagaimana situasi dan kondisi di saat jualan? Modalnya berapa? Alat yang digunakan apa saja? Nah, saya akan menjawab itu semua. Tentu saja sebelum itu terjadi, saya akan memberikan pertama itu informasi bahwa saya selalu menggunakan background tembok ini ya. Tembok di belakang saya ini memang ini di depan persis saya jualan. Di depan persis saya jualan. Nah, posisinya kalau mau ke arah sana itu adalah mau ke arah Ring Road Utara, Jombor, kemudian Westlake itu. Ini orang-orang Sleman pasti tahu ini, orang-orang Sleman ini. Terus yang ke sana itu ke arah Cebongan, Godean, Magelang. Jadi ini adalah jalan Ketingan, jalur alternatif menuju Jogja dan menuju Kulon Progo, Muntilan, Magelang. Nah, disinilah tempatnya. Nah, tempat saya berdiri ini adalah tepat di SMP 3 Melati Sleman sini. Atau kalau orang Sleman menyebutnya SMP 3 Telogo Adi atau SMP Telogo. Nah, ini adalah tembok di belakang ini adalah tembok belakangnya itu lapangan untuk olahraga gitu. Tapi kalau jadinya gampang nanti cari di Gmap SMP 3 Melati Sleman, depannya pasti ada saya di sini. Nah, kemudian kalau masih bingung nanti buka map aja Susu Wisuda. Nah, sebelum Susu Wisuda buka, saya jualan setiap pagi di pinggir jalan ini mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kenapa kok cuma sebentar, Mas? Nah, nanti jawabannya akan aku berikan kepada kalian informasinya. Pokoknya langsung tak sepil aja. Langsung tak sepil aja ya. Udah nggak sabar toh? Yuk, langsung aja. Nah, seperti inilah kondisi saya. Jadi, Mas, sebenarnya jualan apa sih? Jadi teman-teman, saya itu jualan susu murni. Susu murni yang ada di dalam panci ini, yang kalian tahu. Jadi ini bukan cilok, bukan bakso, bukan siomay ya. Jadi saya sering dituduh, isinya pentol Pak Mas, kayak gitu. Isinya bakso Pak Mas, isinya siomay Mas, bukan. Nanti tak sepilkan ya. Pokoknya ini adalah susu murni. Susu murni asli dari peternak sapi lokal. Jadi setiap hari sebelum saya jualan itu subuh-subuh saya selalu mengambil ke daerah Cangkringan Sleman. Di sana ada peternakan sapi, khususnya peternakan sapi untuk memproduksi susu murni ya, atau fresh milk. Jadi fresh milknya itu sebenarnya udah bagus karena memang menjadi pesanan pabrik-pabrik untuk menjadi susu UHT atau menjadi yang kita tahu sering menjadi bahan-bahan untuk di coffee shop, di mall, restoran. Nah, saya juga mengambil ke sana gitu loh. Tapi bedanya kalau pabrik-pabrik itu cara memasaknya menggunakan alat-alat dari pabrik, kalau saya murni manual menggunakan bahan bakar gas kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau suasananya memang agak berisik, memang suasananya di pinggir jalan banget, motor ya banter-banter di sini tuh. Oke. Jadi seperti ini ya. Di sini akan saya sebutkan apa saja yang saya punya ya. Ini adalah pertama ini gula aren. Gula aren ini saya buat sendiri. Ini saya buat sendiri buat kalian yang pengen tahu cara masak gula aren. Itu ada di video saya sebelumnya. Scroll aja Heru Pastika di akun YouTube-nya itu ada.
cara membuat gula aren. Kemudian ini ada gula cair juga saya buat sendiri. Ini kalian bisa scroll di bio saya di YouTube saya. Ini ada cara membuat gula cair yang bersih, bening, manis, tanpa bahan pengawet. Ada. Kemudian ini adalah kopi bubuk. Saya pakainya kopi kapal ya. Ini kopi kapal. Kita masukkan dalam toples. Ini memang untuk campuran susu. Semua yang di sini adalah untuk campuran susu seperti ini nanti hubungannya sama susu. Buat suka original, suka manis pakai ini. Susu pakai gula aren pakai ini. Kemudian ada sirup-sirupan juga. Ini sirup frambozen. Sirup frambozen biasanya orang kalau beli mas rasa stroberi, nah pakainya frambozen ini. Ini banyak sekali di warung-warung, terutama warung bahan-bahan sembako itu ada, pasti ada nih. Merek silahkan sesuai selera aja, ada Marjan, ada Nikisari, ada dan lain-lain ya, banyak. Kemudian di sini juga sirup melon juga saya ada. Jadi pokoknya bahan-bahan ini pasti mudah ditempatkan di tempat kalian masing-masing. Di sini ada. Ini ada gula pasir. Kemudian plastik. Nah, ini adalah omboyokan alat ya. Omboyokan alat nih. Ini belum semua tak keluarkan ya, tapi memang apa adanya ini. Ini ada sendok es krim. Kemudian ada ini sendok panjang. Ini biasanya ada di kafe-kafe mahal nih. Nih saya punya nih. Dan ini harganya murah ini. Harganya kalau nggak salah 15.000 apa ya kalau nggak salah nih. Cari di toko online ada. Ini yang biasa buat gembok jahe nih. Nih, dulu aku pernah pakai palu besi itu yang biasa buat mukul paku, cuma aku dimarahin, "Mas, aku pakai pukul bangunan." Ya wes, aku tuku iki. Oke, saya beli ini. Kemudian ini korek buat nyalakan kompor gas. Ini jepitan. Biasanya saya buat naruh garnish di konten-konten saya itu. Kemudian ada perasan jeruk. Nah, ini ada frotter ya, frotter ini untuk mengocok kopi atau susu biar dia bisa berbusa. Ini aku juga beli di online ya, harganya 60 ribuan ini. Yang lebih murah juga ada, harganya cuma 20 ribuan dia yang pakai baterai itu, tapi ini udah dicas ini. Dan kecepatannya ini lebih besar ya. Kalian bisa pakai ini. Terus saringan semua orang pasti punya. Semua orang pasti punya. Oke, kita balikin. Nah, kemudian saya punya alat. Ini yang sering muncul di akun Instagram saya ini. Tak sepilkan satu-satu. Nih, ini adalah bahasa kerennya itu dripper. Dripper tapi ini dari bambu. Karena saya nggak mampu beli yang mahal itu. Saya mampunya beli ini. Jadi ya wis. Belinya dripper bambu ini murah banget. Kalau nggak salah 20 ribuan ini. Di Shopee, di toko Pak Edi ini harganya 20 ribuan. Kemudian ada ini teko leher angsa, ini juga murah nih. Ini sekitar 50 ribuan ini. Kemudian ada lagi Vietnam drip ya. Vietnam drip. Pasti ini sudah familiar ya di kita-kita. Vietnam drip. Kemudian, nah ini saringan ini. Ini saringan kecil ini sangat multifungsi banget ya. Dia itu
lubangnya itu sangat, pori-porinya itu kecil banget, pori-porinya itu kecil banget ini. Dan waktu aku beli ini tuh harganya murah banget, nggak sampai 10.000 ini sih, nggak sampai 10.000. Ya udah aku beli, tapi sekarang kok nggak ada ini. Jadi mungkin kalian ada yang tahu beli di mana, coba ditulis di kolom komentar ya. Tapi ini udah mumpuni banget ini buat nyaring kopi. Wah, yang pasti ampasnya tertinggal di sini, cuma airnya aja yang ini apa masuk ke dalam gelas. Kemudian aku beli punya mocha pot ini, jujur ini aku beli second ya, harganya 50.000. Nih mocha pot. Fungsinya apa mocha pot? Ya jelas bikin espresso. Karena jualan di pinggir jalan itu kan di sini nggak ada listrik ya, jadi semuanya murni manual ya. Mocha pot ini di mana-mana ada, di toko online ada. Nah kemudian ini ya, ini French press. Tak ulangi lagi, French press. Selalu ditanya, Mas itu alat yang dipakai apa? Padahal sudah tak tulis di kolom komentar biasanya. Jadi resep itu kalau di Instagram itu pasti saya tulis di kolom komentar. Tapi masih ada yang tanya, itu apa Mas alat untuk ngocok kopinya? Ya udah, ngocok susunya ya udah. Ini namanya French press ya, bisa buat ngocok susu, buat ngocok kopi, ini bisa. Fungsinya untuk membuih kopi dan susu. Biasanya pakai Nescafe atau susu yang di sini. Tak kocok gini aja. Kata orang ini bisa buat bikin alat TR juga. Tapi sampai sekarang saya belum nemu metodenya. Mudah-mudahan terus saya cari tahu bagaimana cara membuatnya. Terus gelas-gelas. Kemudian gelas takar, ini penting ya untuk membuat kopi. Atau saya pakai bunga telang kemarin juga pakai ini harganya murah banget. Di toko online banyak ini, kalian tinggal cari yang bebas ongkir, biar bisa beli ya ini. Jadi teman-teman, saya kasih tahu alat-alat yang ada di saya ini, saya tidak beli secara langsung banyak gitu, enggak. Jadi konten yang saya buat itu, misalnya saya butuh A, misalkan saya butuh ini nih, saya baru beli, jadi enggak langsung harus punya semua, enggak gitu. Jadi nemu satu menu mau bikin tapi nggak punya ininya, kalian beli ininya dulu gitu. Beli ininya dulu, oke, kerjakan itu, kemudian bisa bagus, berarti sudah menguasai kalau pakai ini. Kemudian beli yang lain. Oh, mau bikin kopi pakai mocha pot, caranya nggak baru beli mocha pot. Jadi semua yang ada di sini belinya nyicil ya. Punya 50.000 belikan alat, punya 50.000 belikan alat, punya 20.000, 10.000 itu belikan alat. Jadi nggak langsung gitu. Kalau mau belajar nggak harus punya semua dulu. Sesuaikan sama budget, kebutuhan dan kemampuan ya. Kalau belum pinter ya jangan beralih ke alat yang berikutnya kayak gitu. Tapi yang pastinya kalau sudah dibeli harus belajar sampai benar-benar bisa gitu. Oke, alat sudah masuk ya, sudah. Nah kemudian bahan nih. Bahannya ini nih. Ini saya dapat endorsan teh kawah daun, ini terkenal banget ya. Tapi ini dari Bogor. Terima kasih udah ngasih saya ini dan menjadikan konten ya. Ini enak banget ini. Ini kopi tapi dari daun kopi yang rasanya seperti kopi. Terima kasih. Kaskara teh kawah daun, Kopi Patani. Terima kasih. Kemudian ada biskuit kayak gini, ini saya buat. Kemudian teh celup. Nih.
yang selalu saya pakai. Nih Nescafe klasik yang kecil-kecil ya. Ini murah banget ini. Kalau di warung 2000 dapat 3 ya. Jadi HPP-nya sudah murah banget. Ada Oreo, ada bunga telang. Nih. Ini bunga telang kering. Jadi kalau bertanya-tanya, Mas kalau pakai bunga yang masih fresh gimana? Itu bisa juga. Itu bisa juga. Tapi yang pasti direbus sampai mendidih karena untuk menghilangkan bakteri dan kumannya gitu. Tapi ini sudah dikeringkan ya. Jadi sudah pasti aman ya. Nah, ini pasti kalian juga kenal. Ini saya punya ini. Kemudian ini. Ini murah banget ini. Murah. Ini tidak ada yang mahal di saya itu. Ini fiber cream. Ini. Kemudian ini. Nah, ya pokoknya intinya apa? Biru-biru itu? Oh, layar biru ya. Untuk warna biru itu ini Mas, bunga telang Mas. Bunga telang ini warnanya ini memang ini apa buat kopi enak, buat tambahi susu enak, campuri Yakult enak. Pokoknya ini solusi Mas ini. Semua akan bunga telang pada waktunya Mas. Gitu Mas. Pokoknya bahan yang ada di saya itu mudah-mudahan ada di tempat daerah kalian, bisa dibeli di warung sebelah rumah kalian. Kemudian saya juga ada selai nanas, selai stroberi ini untuk garnish, untuk mudah-mudahan ada mengambil rasa dari sini juga ya. Jadi saya selalu berusaha ada di tempat kalian, belanja bahannya, semoga mudah ditiru. Jadi mudah ditiru ya, bisa beli di sebelah rumah kalian. Tujuannya itu, dan harganya itu juga bisa dijual dengan harga yang murah ya, tapi tetap good looking. Tetap good looking gitu. Pokoknya saya tulus, ini saya nothing tulus aja, membuat konten itu nothing tulus aja, tidak akan pengen mewujudkan. Saya pengen anak-anak muda terbatas, tapi tidak membatasi kreativitas kayak gitu teman-teman gitu. Jadi terima kasih yang sudah follow saya di akun Instagram saya @herupastika, kemudian akun TikTok saya @herupastika. Semua resep itu silahkan bebas untuk dipakai silahkan bebas. Silahkan, kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa jawab satu persatu ya. Kalau saya pas slow, nanti akan saya jawab. Buat kalian juga mungkin hari ini saya ada yang kurang apa gitu, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Mungkin saya ada yang kelewatan di sini teman-teman. Apa mana ya sing kurang ya? Apa mana Mas? Mas, iki ana pertanyaan di sekone netizen. Modal. Iki sing angel lagi. Modal itu nggak mahal sebenarnya. Saya jujur, saya modal itu nggak mahal ya Mas, karena ini sudah punya di rumah. Mejanya juga cuma pakai meja bekas. Ini wis elek loh Mas, wis rusak loh. Meja gue wis rusak Mas. Nih, ini meja ini saya beli murah dulu, kalau nggak salah 200.000, karena dari bahan kayu Belanda, jati Belanda itulah. Ini wis rusak Mas, dan ini wis rapuh banget ini. Ya mohon doanya ada donasi, ada donatur, ada investor, atau ada pengrajin gerobak. Mudah-mudahan bisa dibantu ya. Keresahan saya ini. Itu saya lihat banget Mas. Ya sedang nabung, mudah-mudahan iso tapi masih bisa dipakai alhamdulillah.
Nanti tak sepilkan ya di dalamnya ada apa ya. Di dalamnya ini ada apa ya. Cara masaknya dan lain-lain. Ini. Jadi 100 menu lebih yang ada di akun Instagram saya itu ya dari meja ini. Gitu Mas. Naik modal kembali lagi ke modal. Naik modal dulu saya cuma punya uang 500.000, terus alat-alat udah punya. Alat ini nyicil Mas. Beli satu seminggu sekali, beli satu minggu sekali. Kalau ini murah lah ya, inilah. Kayak gitu. Kayak gelas-gelas ini juga satu, tidak langsung beli satu lusin. Jadi cuma beli 2, besok lagi ternyata yang pengen gelas ini banyak yang suka. Akhirnya saya beli 3 atau 4 gitu. Dan gelas-gelas yang lain. Pokoknya dulu saya 500.000 udah bisa jualan. Kalau yang lain ya sifatnya duwe bati, saya belikan. Untung sedikit saya belikan, gitu. Mana kuwi Mas? Oh. Sehari itu pulaan susu berapa liter? Oh iya. Jadi saya itu kalau pulaan susu itu atau beli susu di peternak sapi itu tergantung hari Mas. Kalau hari Sabtu dan Minggu paling hanya 5-8 liter aja. Tapi kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu bisa 10-12 liter. Sesuai kapasitas panci ini aja. Jadi dia hanya mampunya sampai 12 liter. Dan biasanya sebelum jam 10 itu sudah habis Mas. Sudah habis, nanti tak sepilkan menunya apa aja. Jadi kenapa saya jualan pagi? Karena orang-orang itu mau berangkat kerja, terus kemudian anak kecil mau sekolah, mereka mampir ke sini beli susu untuk dibawa ke kantor, dibawa ke sekolah, seperti itu. Mana kuwi Mas? Terus ini Mas, dari para konsumen itu ada yang pernah beli menu yang dibuat di Instagram dan TikTok itu enggak? Ini Mas, ini pertanyaan bagus ini, Nah gini, ini selalu pertanyaan yang selalu ada juga di media sosial, Mas, itu menunya dijual enggak? Jadi gini teman-teman, jujur menu itu tidak dijual di sini, tidak dijual. Tetapi kalau ada follower saya yang mampir ke sini, Mas aku followermu loh Mas, aku pengen kopi yang ini dong, itu saya bisa buatkan. Tapi dalam catatan bahannya ada. Dalam catatan bahannya ada, itu langsung saya buatkan, insya Allah bisa. Tapi dalam catatan, karena nggak setiap hari bahan itu tuh ada. Kalau suatu meja seperti ini buat naruh itu semua mungkin nggak cukup ya. Jadi tidak semua bisa saya buatkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini misalnya ada pertanyaan, Mas, boleh nggak nama menu atau akunnya Mas Heru itu dipakai untuk ya, soal menu dipakai, nama saya dipakai. Oke, ini karena saya itu kan membagikan resep ya, bukan nama ya. Selama ini bukan nama ya. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa karena ini hubungannya dengan bisnis, kalau soal nama saya itu hubungannya dengan bisnis, itu bisa saja, tapi mohon maaf itu nanti ada aturan yang berlaku. Nah, aturan yang berlaku itu seperti apa? Kalian bisa kontak saya, kemudian kita bisa ngobrol ya teman-teman. Tapi kalau menu ini silahkan dipakai sesuka hati kalian, silahkan dipakai, dijual. Mau kalian orang-orang menengah ke bawah silahkan dipakai, orang-orang menengah ke atas silahkan dipakai. Semua berhak punya rezeki gitu. Tapi kalau kalian misalkan buka kopi kemudian nama saya Heru Pastika ex barista, fake barista gitu, itu bisa saja. Tapi nanti ada aturan-aturan yang berlaku di kita. Jadi silakan saja. Saya mungkin yang satu karena gratis, bebas untuk dikonsumsi secara
secara bebas gitu. Tapi untuk menggunakan undername atau nama akun saya dipakai untuk membuka kedai kopi itu nanti juga bisa. Tapi yang itu ada pembicaraan sendiri dengan kita, Mas, kayak gitu. Oke. Lagi nanya kayak Mas, itu topiknya kok gitu-gitu aja gitu. Ya kan. Jadi memang ini ya teman-teman, ini kan dagang kaki lima, saya nggak mungkin jualan sing ya bisa saja sih, cuma saya siapa sih saya gitu maksudnya. Ya saya gini aja, saya menggunakan kaos biasa, kemudian menggunakan ini celana pendek yang saya pakai. Ini celana pendek. Ya gitu aja karena sudah menjadi kebiasaan nih, Mas. Karena ini cuma di pinggir jalan, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada orang yang mau beli ini. Mas. Ya, ini ada lagi Mas terakhir. Oke. Mas, ini ada yang orang dari Lampung, dari Surabaya, ada yang dari NTB. Mas, ini kapan-kapan kalau saya ke Jogja mau mampir, tolong dong. Oh iya. Oke. Teman-teman yang mau mampir, tapi mohon maaf saya cuma ada pagi ya, jam 6 sampai jam 10 pagi. Karena mungkin jika saya langsung buka kedai kopi yang pakai nama saya sing itu, saya belum siap teman-teman. Karena apa? Karena tempatnya terlalu kecil gitu. Tapi ya mudah-mudahan doain saya saja, saya bisa buat tempat yang lebih proper, walaupun konsepnya tetap seperti ini ya. Ya itu salah satu impian sih, salah satu impian saya untuk bisa membuat kedai kopi secara sederhana dengan bahan-bahan yang sederhana juga, tapi hasilnya insya Allah luar biasa, bisa menginspirasi teman-teman saya ya. Kalau ada yang mau nyumbang atau bentuk kerjasama seperti apa silakan. Saya orangnya open mind, ya terbuka saja, tidak ada yang ditutup-tutupi, Mas. Jadi alasannya kenapa kok cuma pagi, Mas? Kemarin ada pertanyaan lucu, kok cuma sampai jam 10, Mas? Setelah itu ngapain? Gini teman-teman, jadi saya selain jualan kopi, kalau siang saya ada kegiatan seni, mungkin saya bikin film sama teman-teman, kemudian saya ada terlibat juga aktif di organisasi sebuah kesenian tradisi gitu. Makanya saya bangga dengan ikat ini karena ini mudah-mudahan bisa menjadi ciri khas saya ya, ciri khas karena saya suka dengan sebuah bentuk-bentuk kebudayaan, entah itu pertunjukan seni dan tradisi. Makanya saya pakai ini, mudah-mudahan dengan adanya ini bisa membantu menaikkan nilai-nilai budaya di tempat saya berasal sih, kayak gitu, Mas. Ngono ya, ini Mas ya. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, subscribe, share. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat, berguna, dan juga bisa memberikan rezeki yang halal untuk kita semua dan anda-anda semuanya. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, pernyataan yang belum jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Itu oke. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi, panjang umur untuk orang-orang baik, panjang sehat untuk orang-orang baik. Semoga kita selalu dimudahkan untuk mencari rezeki. Dan ke depannya saya akan meremake menu-menu viral yang ada di media sosial. Di sini juga tentunya. Ya. Di sini saya akan membuat kembali menu-menu yang sudah viral secara detail, menggunakan berapa gram, menggunakan berapa mili, menggunakan apa saja. Nanti akan saya buat di video aku selanjutnya. Pokoknya terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Okay? Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, saya mau ngucapin terima kasih juga buat Mas Mas Nyinying. Mas Nyinying, terima kasih, salah satu kameramen terbaik di Jogja. Merelakan kamera bagusnya untuk meliput kaki lima Pride ini. Dan juga terima kasih Mas Ruli Kawit, terima kasih Mas Wegi. Wah, Masku tenan pokoknya, Masku tenan. Terima kasih sudah dibantu secara sambatan.
Oke, terima kasih. Semoga iki tujuannya berguna untuk orang lain ya Mas ya. Mudah-mudahan dengan adanya Mas Ruli dan Mas Nging ini menjadi berkah untuk kita semuanya, menjadi dilancarkan untuk semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk orang-orang baik, panjang umur untuk orang-orang baik, panjang sehat untuk orang-orang baik. Dan ketemu lagi di video aku berikutnya nggih. Dan saya akan membuat menu yang paling viral di media sosial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.